Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Erni Ero, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, imun, karena masih naikin imun maksudnya, karena masih masa pandemi. Dan terang terintung terang, hukum jadi terang. Blas blas blas, kumblas, hukum jadi jelas. Itu apa ya Pak Admin, sekarang kita mau ngomongin apa sih ini sekarang? Saya disuruh ngomong apa untuk informasi? Beli tanah Girik dengan aman. Wow, tanah Girik. Sebelum beli tanah Girik kita harus tahu ya artinya tanah Girik kan? Iya, Ya, benar. tanah Girik itu waktu zaman sekolah dan pengetahuan profesi saya itu tanah-tanah yang belum bersertifikat, ya, itu tanah adat. Ya, tanah adat yang penguasaannya turun temurun, ya, turun temurun, dan dia bisa memiliki pajak, yaitu PBB. Penguasaan tanah Girik itu turun temurun dan biasanya suka disebut juga kekitir, tanah petok, tanah bengkok, atau Egen Verbonding Indonesia dan lain sebagainya. Karena seperti kita ketahui ya, sejarah hukum pertanahan di Indonesia sebelum kemerdekaan itu dikuasai oleh Belanda, dan keresidenan di tanah-tanah Jawa, Sumatera itu dikuasai oleh VOC. Nah, setelah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 1960 adalah pembenahan hukum pertanahan di Indonesia, di mana hak-hak bekas tanah adat itu harus dikonversikan menjadi hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Terus apalagi bagaimana bisa diperjualbelikan nggak tanah Girik? Bisa diperjualbelikan tanah Girik itu, tapi di sini yang paling penting Sobat Erni Ero harus menguasai di mana tanah Girik itu berada dengan kerjasama dengan kepala desa. Jadi kepala desa ini memegang peranan penting untuk tanah Girik itu. Jadi kepala desa itu punya perangkat daftar surat riwayat tanah, dan juga harus mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa kalau kita mau beli. Kan ini kita caranya mau beli Girik dengan aman kan Pak Admin? Ya, kalau itu kita sering dengar itu, kalau di desa itu ada yang disebut yang namanya letter C atau buku C. Letter C atau buku C itu daftar riwayat tanah. Jadi daftar riwayat tanah itu berisi keterangan-keterangan nama pemegang haknya di situ, luasnya tanahnya, dan bloknya tanah di mana batasan-batasannya ada tuh di letter C Girik. Nah, kepala desa yang tahu di mana letak tanah itu. Kepala desa juga yang tahu tanah itu sengketa atau tidak sengketa bila mana orang itu melaporkan ke kepala desa. Tapi udah dari zaman dulu sudah ada catatan tuh tanah-tanah Girik atau tanah-tanah adat. Tapi kalau di kota-kota besar, tanah-tanah Girik itu sudah agak kurang Pak Admin. Jadi dia udah cenderung bersertifikat. Jadi akte jual beli yang dilakukan oleh pembeli bila mana ingin membeli tanah Girik itu biasanya dilakukan di kepala desa, camat yang menandatangani akte jual beli. PPAT, pejabat pembuat akte tanah, bisa melakukan AJB tersebut, tapi tetap harus bekerja sama dengan camat, dan camat sebagai saksi. Karena kalau tidak sebagai saksi, nanti waktu permohonan haknya kita tetap dimintakan
keterangan-keterangan atau surat-surat keterangan riwayat tanah, keterangan tidak sengketa, batas-batas ukuran dan semua segala macam itu permohonan itu dimintakan oleh BPN. Terus gimana caranya? Kalau kita udah jual beli tanah girik, ya kita permohonan hak ke BPN untuk dijadikan sertifikat. Apakah sertifikat haknya itu bisa hak milik atau hak guna bangunan, tergantung kita permohonan haknya dan tergantung di wilayah tersebut itu apakah bisa dikeluarkan hak milik, ya. Apa aja sih? Ya biasa ya, identitas diri pembeli dan penjual, dan akte jual beli yang sudah dibuat, dan bayar pajak PBB. Karena tanah adat itu penguasaan lahan yang turun penurun dan bisa dibuktikan dengan pembayaran PBB-nya. Jadi dia penguasaan fisik sudah ada dan penguasaan legalitas tanahnya dengan PBB. Tapi ownership atau kepemilikan secara hukum pertanahan belum terpenuhi kalau belum didaftarkan jadi sertifikat. Nah, gitu. Kalau misalnya begini, Yang keras Pak Edmin. ada teman beli tanah. Nah, ada teman beli tanah. Tanah girik. Nah, Cuman dia beli tanahnya walaupun itu tanah girik, dia diprosesin notaris. oh, Lalu dari pihak notaris tersebut di dalam jual beli tersebut langsung dinaikkan menjadi sertifikat. Jadi dia beli tanah girik, dilanjut langsung jadi sertifikat. Pihak desa hanya mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa dan warkah. Oh itu jadi pengoperan ya? Dia pengoperan, tapi langsung dinaikin jadi sertifikat sama si notarisnya. Mungkin itu tanah garap kali ya. Kalau tanah garap pengoperan hak memang. Kalau tanah girik bisa AJB, bisa akte jual beli di PPAT bisa, di kepala desa dengan camat bisa. Tapi kalau tanah garapan pengoperan hak, karena dia hanya diberikan hak garap, bukan penguasaan dan kepemilikan yang turun temurun. Kalau tanah garap itu diberikan kayak di Jawa mah tumpang sari. Nah, terus saya berikan garapan dari pemerintah, lahan berapa luas gitu kepada penggarap tani, misalnya berapa tahun. Nah, dilihat apakah dia bisa dioperkan atau enggak, harus ke penggarap lagi. Biasanya diproperkan dengan penggarap lagi dan diketahui juga tetap oleh kepala desa. Nah, itu pengoperan hak kalau tanah garap. Kalau tanah girik bisa jual beli. Karena sebenarnya tanah girik itu tanah adat, tapi di suatu tempat tidak bisa loh diperjualbelikan tanah adat. Yang saya tahu tuh di tanah-tanah yang ada kepala sukunya di Papua, di Kalimantan, yang suku-sukunya yang terkenal habitatnya kuat dengan tanahnya di Serang, di Baduy gitu. Itu sulit untuk membeli tanah adat. Juga di Jogja itu milik keraton ya. Jadi Indonesia ini unik. Makanya ada daerah khusus. Kalau Yogyakarta daerah khusus Yogyakarta, Aceh daerah khusus Aceh. Tapi kita nggak usah terlalu jauh ke situ ya Pak Edmin. Yang penting tanah girik pada umumnya adalah tanah adat yang turun temurun penguasaannya dan dikuasai lahannya, numan legalitas kertasnya dengan membuktikan PBB. Tapi dia bisa diperjualbelikan karena individual kalau tanah adat. Tapi kalau garapan enggak individual sebenarnya. Garapan satu kompon diberikan menggarap oleh pemerintah atau oleh swasta yang sudah diberikan hak pengelolaan oleh pemerintah. Itu. Nah, permohonannya juga ada beda. Nah, tanah girik tuh juga kalau dipermohonkan menjadi sertifikat juga ada pengumumannya. Tahapannya banyak, udah diukur, proses pengukuran di plotting, setelah plotting keluar NIB, terus panitia
rapat dan sebagainya. Nah ini birokrasi ini yang panjang dan lebarnya, yang cukup capek. Makanya tanah girik dijual agak murah, karena proses persertifikatnya juga cukup panjang dan cukup melelahkan. Dan juga ada BPHTB, biaya perolehan hak tanah dan bangunan, yang harus dibayarkan kalau surat keputusannya itu disetujui oleh Badan Pertanahan, dalam hal ini Menteri ATR sekarang, itu dalam 6 bulan semua pajak-pajak harus sudah dibayar. Kalau 6 bulan pajak-pajak nggak dibayar, permohonan sertifikatnya tidak dikeluarkan oleh Badan Pertanahan. Itu Pak Edwin setahu saya tanah girik. Tapi kalau pengoperan hak itu bisa akte notaris, kalau girik bisa akte PPAT. Jadi Gitu. kalau begitu bisa disimpulkan nggak, kalau kita beli tanah girik yang paling aman adalah langsung dinaikin menjadi sertifikat, benar begitu? Oh betul. Jadi kalau kita udah punya akte jual beli, membeli tanah girik dulu nih ya bicara, segera, karena kita harus ingat bukti sempurna dengan undang-undang pokok agraria itu memiliki sertifikat. Nah, kalau kita udah punya sertifikat, berarti secara yuridis formal kita sudah legalitas kepemilikan tanahnya sudah penuh. Nah, jangan lupa, jadi setelah kita punya tanah girik, tanah girik ataupun beli tanah girik, segera mohonkan ke Badan Pertanahan dengan segala persyaratannya dan formulirnya dipenuhi semuanya. Nah, barulah keluar sertifikatnya. Jangan kita begitu jual, nanti aja deh, nanti aja, tunggu turun. Apa yang turun? Yang ada naik terus gitu. Oh kalau gitu cukup ya Pak Edwin. Oke, tanah girik silahkan sobat-sobat, bapak, ibu, adik, sobat RI-Euro, kalau mau beli tanah girik silahkan, karena masih banyak tanah girik di Indonesia, asal prosedurnya dipenuhi yang tadi saya sebutkan. Dan mudah-mudahan sedikit sharing dari saya karena pandemi ini bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Think positive, be happy, jaga imun dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah,